Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga pagi ini kalian semua tetap bersemangat walaupun belajar dalam kondisi pandemi corona yang mengharuskan anak-anak belajar dari rumah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah kita awali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini atau belajarnya kita kali ini mendapatkan kepahaman, segera mendapatkan kepahaman dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema Mari Belajar Surat Al-Falaq. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, melalui tayangan video pembelajaran ini siswa dapat satu, membaca surat Al-Falaq dengan tartil. Kemudian yang kedua, menuliskan kalimat surat Al-Falaq dengan benar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu menghafalkan surat Al-Falaq dengan lancar. Yang soleh dan solihah, untuk selanjutnya, mari kita membaca bersama-sama surat Al-Falaq secara tartil, sesuai dengan tajwid yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Sekalian yang soleh dan solihah, untuk selanjutnya Ustadz akan menyampaikan tentang profil dari surat Al-Falaq. Pastinya untuk mengenal lebih jauh kita harus mengetahui apa sih sebenarnya surat Al-Falaq itu. Yang pertama, surat Al-Falaq itu adalah surat yang ke-113 dalam Al-Quran. Nama Al-Falaq sendiri diambil dari kata Al-Falaq pada ayat yang pertama yang terdapat dalam surat ini, yang artinya adalah waktu subuh, yang terdiri dari 5 ayat. Kemudian surat ini tergolong dalam surat Makkiyah. Apakah itu Makkiyah? Yaitu surat-surat yang turun di kota Mekah, atau surat-surat yang mana Rasulullah belum hijrah dari Mekah ke Madinah, artinya sebelum hijrah. Kemudian selanjutnya, untuk bisa mengetahui lebih jelas lagi apa itu tentang surat Al-Falaq, maka kita lanjutkan yang berikutnya adalah kita akan belajar tentang asbabun nuzulnya, atau kenapa atau sebab-sebab turunnya dari surat ini. Yuk kita simak bersama-sama. Apa yang sudah solihah kaitannya dengan asbabun nuzul, pastinya agar video kita lebih menarik, Ustadz insya Allah pada kesempatan kali ini akan menampilkan sebuah video atau sebuah tayangan tentang apa? Tentang sebab-sebab turunnya dari surat Al-Falaq ini. Penasaran kan bagaimana videonya? Mari kita saksikan video berikut ini. Sihir merupakan salah satu bentuk permintaan bantuan manusia kepada setan untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya.
Sebagai ilmu yang tua, sihir kerap terdapat pada budaya masyarakat zaman lampau. Praktek sihir pun pernah marak pada masa jahiliyah. Para tukang tenung masih ditemukan bahkan saat kenabian. Rasulullah SAW pun juga pernah diserang oleh tukang sihir. Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu menjelaskan di dalam sebuah hadis bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW. Lalu kemudian bertanya, "Hai Muhammad, apakah engkau sakit?" Nabi SAW pun menjawab, "Ya." Kemudian Jibril pun berdoa, "Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari semua penyakit yang mengganggumu, dan dari kejahatan setiap orang yang dengki, dan kejahatan pandangan mata. Semoga Allah menyembuhkanmu." Kemungkinan hal ini terjadi di saat Nabi sakit akibat terkena sihir. Lalu kemudian Allah SWT menyelamatkan dan menyembuhkannya, serta menolak rencana jahat para penyihir dan orang yang dengki dari kalangan orang Yahudi, lalu menimpakannya kepada mereka dan menjadikan kehancuran mereka oleh tipu muslihat mereka sendiri hingga mereka dipermalukan. Tetapi sekalipun mendapatkan perlakuan demikian, Rasulullah tidak menegur atau mengecam pelakunya di suatu hari pun. Rasulullah tidak menegur, bahkan beliau merasa cukup hanya meminta pertolongan kepada Allah hingga Dia menyembuhkan serta menyehatkannya. Imam Bukhari radhiyallahu anhu mengatakan dalam Kitabul Tib dari kitab sahihnya bahwa telah menceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa dahulu Rasulullah SAW pernah disihir hingga beliau beranggapan bahwa dirinya telah mendatangi istri-istrinya. Padahal tidak. Sufyan ibnu Uyainah, salah seorang tabi'in, mengatakan bahwa sihir jenis ini merupakan sihir yang paling keras bila pengaruhnya demikian. Rasulullah SAW bersabda, "Hai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah telah memberikan nasihat tentang masalah yang aku telah memohon petunjuk dari Allah mengenainya? Dua orang lelaki datang kepadaku, yang salah seorangnya duduk dekat kepadaku, sedang yang lainnya duduk di dekat kakiku. Maka orang yang ada di dekat kepalaku berkata kepada temannya, 'Kenapa lelaki ini?' Dia menjawab, 'Terkena sihir.' Orang yang ada di dekat kepalaku bertanya, 'Siapakah yang menyihirnya?' Ia menjawab, 'Lubaid ibnu Asam, seorang lelaki dari Bani Zuraik, teman sepakta orang-orang Yahudi. Dia adalah seorang munafik yang berada di dekat kepalaku.' Kemudian bertanya, 'Dengan apa?' Ia menjawab, 'Dengan sihir dan rambut yang berada di dekat kepalaku.' Dan bertanya, 'Ditaruh di mana?' Ia menjawab, 'Di dalam manyang kurma jantan di bawah sebuah batu di dalam sumur Zirwan.' Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Lalu Rasulullah mendatangi sumur tersebut dan mengeluarkannya. Kemudian beliau bersabda, 'Inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku dalam mimpiku. Airnya seakan-akan seperti warna pacar atau warna merah, dan pohon-pohon kurmanya seakan-akan seperti kepala-kepala setan.' Kemudian benda itu dikeluarkan dan dikatakan kepada beliau SAW, 'Tidakkah engkau membalikkannya kepada mereka?' Rasulullah SAW pun menjawab, 'Ingatlah, demi Allah, sesungguhnya Allah telah menyembuhkan diriku, dan aku tidak suka menimpakan suatu keburukan terhadap seseorang.'" Al-Ustadz Al-Mufassir As-Sa'labi telah menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa Ibnu Abbas dan Aisyah pernah menceritakan bahwa orang yang mengambil gigi sisir dan rambut Nabi SAW adalah seorang pemuda Yahudi menjadi pelayan Rasulullah. Orang-orang Yahudi mempengaruhi pemuda tersebut dengan gencarnya, hingga pemuda tersebut mau menuruti kemauan mereka. Maka ia mengambil beberapa helai rambut Rasulullah dan beberapa buah gigi sisir yang biasa dipakai oleh beliau. Lalu kemudian setelah itu kedua barang tersebut ia serahkan kepada orang-orang Yahudi. Lalu mereka menyihir Nabi SAW melalui kedua benda itu. Dan orang yang melakukannya adalah salah seorang dari mereka yang dikenal dengan nama Lubaid ibnu Asam. Kemudian kedua barang tersebut ia tanam di dalam sebuah sumur milik Bani Zuraik yang dikenal dengan nama sumur Zirwan. Lalu Rasulullah SAW menyuruh Ali ibnu Abu Thalib, Az-Zubair ibnu Awam, dan Ammar ibnu Yasir untuk mengeringkan sumur tersebut.
Maka mereka bertiga mengeringkan sumur itu, yang akhirnya kelihatan seakan-akan seperti warna merah. Mereka bertiga mengangkat batu itu dan mengeluarkan mayang kurma yang ada di bawahnya. Maka ternyata di dalamnya terdapat beberapa helai rambut Rasulullah dan beberapa gigi sisirnya. Dan tiba-tiba di dalamnya terdapat benang yang mempunyai ikatan sebanyak 12 ikatan yang ditusuk dengan jarum. Maka Allah menurunkan 2 surat Al-Muwawwizatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yang setiap kali Rasulullah membaca suatu ayat dari kedua tersebut, beliau merasa agak ringan hingga terlepaslah semua ikatan benang itu. Dan bangkitlah beliau seakan-akan baru terlepas dari ikatan. Setelah itu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami menangkap orang yang jahat itu dan membunuhnya?" Rasulullah SAW menjawab, "Adapun diriku telah disembuhkan oleh Allah. Adapun diriku telah disembuhkan oleh Allah, dan aku tidak suka menimpakan keburukan terhadap orang lain." Dan inilah kisah Rasulullah saat terkena sihir. Semoga Allah menjauhkan kita dari sihir dan dari kejahatan orang-orang yang sangat dengki. Berikutlah kisah ini diambil dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Baik, anak-anakku yang solid dan solihah, sebelum kita mempelajari tentang kandungan dari surat Al-Falaq, maka Ustaz ingin menambahkan sedikit tentang profil dari surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu disebut dengan surat Al-Muwawwizatain. Ini 2 surat yang untuk membacanya menuju tempat perlindungan. Surat Al-Falaq sendiri disebut dengan Al-Mu'awwidah Al-Ula, atau surat untuk tempat perlindungan yang pertama. Sedangkan surat An-Nas itu disebut dengan Al-Mu'awwidah As-Tsaniyah. Dan kedua surat ini dinamakan Al-Muqashqishatain, artinya 2 surat yang membebaskan manusia dari kemunafikan. Baik, untuk selanjutnya anak-anakku yang solid dan solihah, kita akan fokus untuk mengetahui kandungan dari surat Al-Falaq, yang mana dengan kita mengetahui kandungan surat ini, maka kita bisa mengamalkan isi dari surat Al-Falaq. Ustadz ambil dari beberapa kitab tafsir tentang kandungan surat Al-Falaq. Nah, beberapa ada yang kemudian bisa Ustadz simpulkan dari beberapa kitab tafsir tersebut, bahwa kandungan atau isi dari surat Al-Falaq itu adalah yang pertama, surat Al-Falaq itu mengandung isti'adzah atau permintaan perlindungan kepada Allah SWT dari segala kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, dalam memohon perlindungan dalam surat Al-Falaq ini Allah disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq, yaitu Tuhannya pagi atau subuh dan Tuhannya seluruh makhluk. Sebagaimana Allah bisa membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi, Allah juga berkuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan. Kemudian yang ketiga, surat Al-Falaq juga mengandung isti'adzah kepada Allah dari kejahatan atau syarri di waktu malam, kejahatan sihir, dan kejahatan orang-orang yang hasad. Kata dan kejahatan sihir ini sudah tadi Ustadz tunjukkan, tampilkan dalam video yang tadi sudah Ustadz tampilkan. Meskipun ketiga kejahatan ini termasuk dalam kejahatan makhluk Allah atau syarri makhluk, ketiganya memerlukan perhatian khusus sehingga disebutkan lebih rinci. Dan yang keempat, kandungan yang keempat adalah dalam surat ini terdapat dalil bahwa sihir itu ada, dan karenanya manusia harus berlindung kepada Allah, bukan kepada selainnya. Dan yang kelima, surat Al-Falaq menjelaskan hasad itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Karenanya kita perlu menghindarinya serta memohon perlindungan Allah darinya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, kandungan dari surat Al-Falaq ini adalah mengajarkan kepada kita, hendaknya ketika kita sebelum tidur ataupun dalam kondisi apapun dimanapun kita berada, ketika kita merasa dalam kondisi ketakutan atau misalnya kita ingin tenang dalam istirahat kita, maka hendaklah kita membaca 2 surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, yang tadi sudah Ustadz sampaikan, termasuk dalam kategori surat Al-Mu'awwizatain. Dan hendaknya ini bisa kita amalkan ya anak-anak ya, diamalkan di rumah, dibiasakan di rumah sebelum tidur kita baca surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan ada beberapa surat lain seperti surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Dan mudah-mudahan dengan kemudian kita belajar surat ini,
maka kita lebih yakin kepada Allah, lebih yakin bahwa ternyata Allah lah yang menciptakan segala makhluknya. Dan memang hanya kepada Allah kita berlindung kepada Allah. Artinya dari segala kejahatan makhluknya. Karena memang bisa saja ada orang-orang ataupun ada makhluk Allah yang memang melakukan sebuah kejahatan. Nah, kemudian cara berlindungnya bagaimana? Dengan cara kita senantiasa yang pertama adalah membaca surat ini sehingga kita merasa tenang, dan akhirnya kita semuanya selain kita mendapatkan perlindungan dari Allah, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena kita ingat bahwa dalam membaca Al-Quran itu setiap hurufnya maka akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, tinggal kita hitung saja tadi ada berapa huruf yang kita baca dalam surat Al-Falaq. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita ketika membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana? Sudah ada gambarannya, sudah ada sedikit pencerahan, atau mungkin bahkan lebih banyak pencerahannya tentang apa itu surat Al-Falaq, kemudian artinya. Setelah itu juga kita tadi sudah belajar tentang asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surat ini. Kemudian yang terakhir adalah kandungan dari surat Al-Falaq. Ya, mudah-mudahan sekali lagi pesan Ustaz adalah yang pertama, kita tetap semangat untuk senantiasa membaca Al-Quran. Dan ingat, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar atau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang sangat bisa menjadi orang yang sebaik-baik umat atau sebaik-baik orang. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah akan menjanjikan surga yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya juga yang kedua adalah kita bisa mengamalkan. Tidak hanya sekedar kita belajar tahu tentang apa itu surat Al-Falaq, tapi kita senantiasa terbiasa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja video dari Ustadz Widi untuk pembelajaran kita kali ini, yaitu pembelajaran mata pelajaran Didikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4, khususnya tema Mari Mengenal Surat Al-Falaq atau Mari Belajar Surat Al-Falaq. Ustadz akhiri dan tetap semangat untuk belajar meskipun kita di rumah, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar kita semuanya segera terbebas dari wabah COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Ustadz akhiri dan kita tutup bersama-sama pembelajaran kita kali ini dan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.